Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucia Inalstari, NIM 20202020133 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang akhlak dan tasawuf. Akhlak merupakan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan negara. Contoh akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu artinya suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Perbuatan seseorang dikatakan suci apabila dikerjakannya hanya karena Allah semata, dengan niat yang ikhlas, menjauhkan dari riya, menunjukkan kepada orang lain ketika melakukan amal yang baik. Yang kedua, bertaubat, yaitu suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang dilakukan, berusaha untuk menjauhkan segala larangan serta melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, bersabar. Bersabar itu dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian serta mencari ridhonya Allah. Yang kedua, contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia. Salah satu faktor kuatnya iman seseorang terlihat dari perilaku sehari-hari terhadap orang lain. Bagi muslim yang mentaati peraturan akan tercermin akhlak mulia yang terhadap sesamanya. Contohnya, yang pertama, menjaga hubungan baik kepada keluarganya, tolong menolong terhadap tetangga, saling memberi atau saling membantu dalam hal kebaikan. Contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Selain akhlak kepada Allah dan terhadap sesama manusia, tak lupa akhlak terhadap diri sendiri, yang artinya menjaga sifat jasmani dan rohani semakin lebih baik setiap waktunya. Dengan cara yang pertama, memelihara kesucian dan kehormatan diri. Qanaah, menerima apa adanya, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rendah hati. Akhlak itu ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak buruk atau tercela, kata lainnya al-akhlakul mazmumah, yaitu akhlak tercela. Sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, musyrik. Musyrik merupakan mempersekutukan atau meminta atau memohon selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, seperti menyembah berhala, termasuk dalam hati yang musyrik. Yang kedua, takabur, sikap menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah di alam ini. Adapun yang menyebabkan seseorang menjadi takabur, salah satunya karena rupa tampan atau cantik, kedudukan, jabatan yang tinggi, kekayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, munafik, sikap seseorang yang menampilkan dirinya berpura-pura atau tidak tulus, hatinya mengikuti ajaran Allah, dan ini termasuk sifat berkhianat. Khianat pun diartikan perbuatan menipu dan menurunkan martabat dirinya. Materi yang kedua yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang pada membangun diri untuk menjauhi hal duniawi. Tasawuf adalah ilmu yang memiliki berbagai versi asal sejarahnya. Beberapa pendapat mengungkapkan tasawuf adalah ilmu yang lahir di luar Islam. Tasawuf membantu seseorang untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tasawuf, seseorang tidak berlebihan dalam hal duniawi dan tetap fokus pada iman dan takwa. Prinsip yang dilakukan dalam bertasawuf, menurut ahli sufi Profesor dalam The Hidden English of Life, prinsip tasawuf yang bisa dilakukan adalah berzikir. Salah satunya berzikir.
Zikir itu merupakan proses pemurnian hati, pembersihan dan pelepasan. Orang-orang yang melakukan zikir bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan melantunkan lafaz zikir. Terima kasih, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.